Teman-teman pernah nggak mendengar ajaran yang bilang, udah cuekin aja realitas saat ini, fokus aja sama hal yang kamu inginkan, nanti semuanya itu akan beres dengan sendirinya. Kedengarannya memang bagus, ya kan? Tapi hati-hati karena sebenarnya ini bisa bikin kamu lari dari masalah dan nggak pernah benar-benar bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi di video ini aku akan membongkar kenapa ajaran seperti ini biasanya belum tepat gitu ya, dan apa itu escapism, dan gimana caranya kita untuk bisa benar-benar menghadapi hidup dengan landasan ilmu psikologi. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Hai, namaku Desi Sita. Udah lebih dari 5 tahun aku belajar soal energi, manifestasi, dan juga transformasi diri, dan aku sering banget menemukan ajaran-ajaran yang intinya bikin salah paham mengenai cara kita menghadapi masalah hidup ya. Jadi kalau misalnya dirimu merasa saat ini kayak berada di situasi seperti itu, mungkin merasa bingung, stuck, atau malah merasa makin jauh dari apa yang kamu mau, video ini pas banget untuk dirimu. Nah, kita akan mulai dari dasar, yaitu apa sebenarnya escapism. Jadi, escapism itu adalah landasan kita untuk memilih lari dari realita atau masalah dengan mengalihkan fokus ke sesuatu yang bikin kita merasa nyaman, alias fokus ke apa yang kita inginkan itu tadi. Misalnya, kamu itu punya masalah finansial, tapi daripada kita mencari atau dirimu mencari solusi, kamu malah milih menghabiskan waktu untuk scrolling TikTok, nonton Netflix, atau bahkan pura-pura semuanya itu baik-baik saja. Nah, sekilas ini memang kayaknya bikin hidup kita itu lebih ringan, tapi kenyataannya escapism itu malah bikin kita terjebak lebih dalam lagi. Nah, ini dia yang sering salah kaprah di dalam dunia self-development. Jadi, mereka biasanya akan bilang, udah cuekin aja masalahmu saat ini, jangan fokus sama kesulitan yang ada di depan matamu, langsung saja fokus ke hasil akhir. Nah, kedengarannya memang bagus, betul, kita harus fokus ke the end, kayak ajarannya Neville Goddard. Tapi kenyataannya ini adalah ajaran yang berbahaya, say. Why? Karena pada saat kamu itu berpura-pura masalah itu nggak ada, kamu itu nggak akan pernah belajar cara menyelesaikannya. Ibaratnya tuh kayak misalnya kita itu punya luka gitu ya, lukanya menganga gitu ya, luka besar. Tapi kita cuma tutup aja lah dengan plester atau tutup aja dengan baju. Padahal luka itu sebenarnya butuh dijahit misalnya, disterilkan, dan lain-lain. Nah, terus apa yang terjadi? Yang pasti masalahnya nggak akan sembuh dan justru mungkin akan membusuk gitu ya, alias makin parah gitu kan. Jadi ajaran kayak cuekin aja realitas yang sebenarnya itu mengajarin dirimu untuk lari dari kenyataan, bukan untuk menghadapi kenyataan hidupmu itu tadi. Secara psikologi, ini biasanya disebut sebagai avoidant behavior atau perilaku menghindar ya. Jadi tukang kabur, tukang menghindar kayak gitu. Nah, penelitian menunjukkan kalau perilaku ini bikin kita itu justru lebih stres dalam jangka panjang. Karena masalahnya itu nggak akan pernah selesai ya kan. Kalau kita cuekin ya masalahnya bakal tetap ada di sana, tiba-tiba magically disappear juga, say. Nah, lebih buruknya lagi, ini bisa bikin kita merasa gagal, merasa nggak percaya diri, dan terus-terusan stuck di lingkaran yang negatif. Dan parahnya lagi, ajaran ini seringkali dibungkus dengan istilah manifestasi atau spiritualitas. Tapi sebenarnya manifestasi yang benar itu nggak cuma tentang visualisasi atau fokus aja ke hasil akhirnya, say, cuekin aja. Bukan seperti itu ya. Jadi manifestasi itu tentang memahami di mana posisi kita saat ini dan kemudian mengambil sebuah langkah bergerak menuju yang kita inginkan. Kalau istilahnya Dr. Joe Dispenza itu kan dia selalu bilang becoming atau
kita menjadi orang itu yang sudah memiliki segalanya itu, atau entahlah apa yang kita inginkan, ya kan? Jadi misalnya ada orang yang bilang dia pakai teknik visualisasi buat living in the end, ya. Dia akan membayangkan klien besar itu akan nelpon dia untuk deal sebuah proyek miliaran rupiah gitu misalnya. Dan memang benar klien itu akan menelpon, tapi apa yang terjadi? Proyeknya itu nggak jadi say. Jadi kliennya memang nelpon, tapi habis itu dia ghosting. Why? Karena dia itu cuma fokus ke telepon itu tadi tanpa membayangkan langkah-langkah lain, seperti misalnya bagaimana cara kita akan bernegosiasi dengan orang tersebut, bagaimana komitmen kita, atau bagaimana cara kita menyelesaikan proyek tersebut, bagaimana cara kita presentasinya yang bikin klien itu yakin, semuanya ya. Atau mungkin kamu membayangkan sejumlah uang yang banyak, dan beneran gak lama kita pegang uang banyak itu gitu ya, tapi ternyata uangnya itu uangnya rekan kerja misalnya, uangnya saudara, atau mungkin kamu kasir, jadi kamu pegang duitnya si bosmu gitu ya. Ini banyak sekali cerita seperti ini pengalamanku juga gitu ya, pernah kayak gitu. Nah, ini adalah contoh gimana cuekin realita malah bikin hasil itu setengah-setengah ya, alias nggak 100%. Jadi, apa yang harus kita lakukan biar nggak terjebak escapism ini tadi ya, tapi kita masih tetap bisa mewujudkan apa yang kita mau. Nah, langkah yang pertama itu adalah jangan abaikan realitamu saat ini. Kamu itu harus tahu di mana posisimu saat ini. Kalau misalnya ada masalah, ya akui saja aku punya masalah nih, aku nggak punya duit gitu ya. So, accept it. Ya kan? Nah, penelitian dari acceptance and commitment terapi itu menunjukin kalau menerima keadaan itu justru bikin kita lebih tenang dan juga fokus untuk mencari solusi. Visualisasi itu bagus, tapi pastikan kamu itu visualisasi sampai ke langkah-langkah kecil yang perlu kita ambil dalam prosesnya. Misalnya, kamu itu mau memanifestasikan karir impian misalnya ya. Jadi, jangan cuma membayangin kita itu udah sukses gitu, tapi kita juga harus membayangkan juga bagaimana caranya kita bikin CV-nya sama orang itu, interviewnya bagaimana, ditanya ini bagaimana, terus kita juga harus melakukan sebuah aksi gitu ya, dan mengasah proses skill kita. Misalnya, kira-kira kalau di posisi ini gitu ya, pertanyaannya itu apa sih? Dulu aku kayak gitu. Misalnya waktu itu kan aku dari marketing naik ke sales ya. Jadi aku nanya sama teman-teman yang udah berada di posisi sales itu, aku nanya, besok aku ada interview nih minggu depan. Waktu kamu di interview, kamu ditanyain apa aja? Oh, aku ditanyain ini, itu. Aku catat tuh semuanya apa pertanyaannya. Terus kamu jawab apa? Aku jawabnya waktu itu ini, itu. Oh, oke. Terus waktu itu aku Google juga gimana cara jawab yang baik, yang benar, gimana cara, pokoknya find out more, bagaimana body language-ku, every little thing, you have to do something, gak cuma ngayal living at the end. No, harus lebih detail say. Nah, ini adalah cara manifestasi yang sesuai dengan prinsip goal setting teori, yang artinya kita membagi impian yang besar itu dengan langkah-langkah kecil, atau chunk it down, dibikin langkah-langkah kecil gitu ya. Kalau misalnya kamu sedih, marah, atau takut, jangan pura-pura semuanya itu baik-baik saja. Escape, jangan ya. Silakan untuk mengelola emosi kamu itu dengan cara yang sehat, kayak misalnya journaling, atau mungkin meditasi, atau bisa juga ikut PAK atau proses aktivasi Kundalini yang setiap bulan itu selalu aku adakan. Penelitian dari emotional regulation itu menunjukkan kalau mengelola emosi itu bikin kita lebih stabil dalam menghadapi tantangan, alias cobaan hidup kayak gitu ya. Pokoknya kita jadi orangnya stabil aja gitu, damai, kalem kayak gitu kan. Nah, percaya sama proses itu sangatlah penting, tapi jangan dijadikan alasan buat pasif. Jadi ajaran lepasin aja ke langit, sebenarnya itu kamu masih bisa rubah prinsipnya itu menjadi lebih sehat. Jadi rubahnya begini, aku percaya dengan hasil yang lebih baik, tapi aku juga bertanggung jawab atas langkah-langkah yang akan aku ambil. Beda ya? Tahu ya bedanya di mana?
Ngomong-ngomong soal escapism, kamu mungkin pernah dengar istilahnya living in the end dari ajarannya Neville Goddard. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya gini, gimana ya caranya bisa membedakan antara ajarannya beliau sama yang sering diajarkan oleh beberapa influencer atau juga konten yang mungkin dilihat di TikTok yang selalu bilang, cuekin saja realitas sekarang atau lepasin aja ke langit, itu yang diajarkan sama Neville Goddard, kayak gitu ya. Sekarang aku akan menjelaskan apa bedanya. Jadi, living in the end itu sebenarnya tentang menghidupkan perasaan seolah-olah keinginanmu itu sudah tercapai. Jadi, fokus di rasanya. Bukan kita pura-pura bahwa masalahnya itu nggak ada dan kita lari dari hal tersebut. Karena beda ya, rasamu itu masih kemerungsung. Kamu masih merasa kayak deg-degan, nggak nyaman gitu ya. Jadi, menurut Neville Goddard, living in the end itu adalah state of being. Jadi, kamu menempatkan dirimu di frekuensi emosional yang sesuai dengan hasil akhir sambil masih tetap berfungsi dan juga bertindak di dunia nyata. Jadi, misalnya gini, kalau misalnya kamu pengen punya pekerjaan impian nih, kamu nggak cuma duduk diam terus bilang, aku yakin sudah punya pekerjaan impian. Terus kamu nggak ngapa-ngapain. Penting yakin aja, living in the end, aku udah punya pekerjaan. No, not like that. Jadi kamu harus mulai bertindak dari perasaan bahwa kamu adalah orang yang layak mendapatkan pekerjaan itu. Itu satu. Yang kedua, kamu akan mengirimkan CV. Terus dari sana kamu akan belajar skill yang ada dibutuhkan itu lebih baik, atau bahkan mulai berdandan lebih rapi seolah-olah kamu sudah berada di kantor idaman itu. The point is you have to feel it, yakin rasanya itu udah bener, and you do something to make it happen. Beberapa orang atau influencer itu sering banget ngasih saran seperti fokus aja sama apa yang kamu inginkan, cuekin realitas sekarang, atau mungkin lepaskan aja ke langit, nanti semuanya itu pasti akan terjadi. Sekilas memang ajaran ini kelihatannya itu positif, tapi sebenarnya ada beberapa bahaya di balik hal tersebut. Jadi mereka itu biasanya akan bikin dirimu percaya bahwa kalau misalnya kita hanya fokus aja sama apa yang kita inginkan dan juga berharap semuanya itu bakal datang dengan sendirinya. No. Manifestasi itu butuh kombinasi antara energi dan juga aksi. Neville Goddard itu nggak pernah bilang kamu harus lepas tanggung jawab terhadap realitamu saat ini. Dia nggak pernah bilang kayak gitu, saya. Dia nggak pernah bilang, ya udah, lepasin aja. Enggak. Nothing to do with that ya. Nah, ajaran ini sering bikin kamu lari dari masalah karena kamu akan terus-menerus berpikir kalau realitas sekarang itu nggak penting. Realitas sekarang itu penting. Nah, itu yang paling penting. Hadir seutuhnya saat ini, itu yang sangat penting, say. Itulah kenapa akibatnya kamu biasanya nggak akan pernah belajar menyelesaikan konflik atau meningkatkan skill kamu atau membangun dirimu menjadi versi terbaikmu. Karena ya itu tadi, lepasin aja ke langit. Saat ada orang yang bilang lepasin saja ke langit, ini sering dipahami secara salah gitu ya. Mungkin juga salah kaprah juga dari yang mendengarkan. Jadi bukannya percaya dengan tenang, tetapi malah menyerah dengan rasa putus asa. Ya udahlah ya, lepasin aja kayak gitu ya. Nah, dalam ajaran Neville Goddard, surrender itu bukan soal menyerah, tetapi soal percaya sambil kita tetap bertindak. Misalnya lagi nih, kamu mau manifestasi pasangan gitu ya. Nah, mungkin beberapa konten di TikTok atau dimanapun lah ya, mungkin dia akan bilang, bayangin aja dia itu cinta sama kamu, cuekin aja kenyataan kalau dia itu ngeblok kamu saat ini. Udah, lepasin aja ke langit. Nah, tapi di Neville Goddard, living in the end itu artinya kamu diminta untuk membayangkan perasaan saat kamu sudah menjadi pasangan yang penuh cinta sambil tetap bekerja untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kalau kamu nggak berubah ya kamu tetap aja di blok. Ya kan? Nah, kalau misalnya kamu cuma fokus ngeobsesin dia saja, itu bukan manifestasi, say. Itu namanya desperate energy, dan kamu tetap aja bakalan di-block. Bullshit. Jadi, bedanya apa sekarang antara Neville Goddard, living in the end,
itu yang pasti dia kan ngajarin dirimu untuk memadukan yang namanya inner state yang di dalam ya, rasa di dalam dirimu itu selaras dengan hasil akhirmu dan kamu tetap bertindak di dunia nyata. Sedangkan cuekin realita dan lepaskan ke langit itu seringkali bikin kamu pasif, lari dari tanggung jawab, dan akhirnya jadi escapism itu tadi, escape, kabur gitu ya. Nah, atau kamu malah jadi desperate energy, obsesin dia gitu. Nah, kalau kamu udah pernah terjebak di ajaran yang seperti ini, atau mungkin bingung gimana caranya manifestasi yang benar tuh sebenarnya gimana, jadi pusing nih gitu ya. Nah, ada satu mindset shift yang sangat penting yang harus kamu tahu, yaitu gimana caranya kamu membangun yang namanya inner state yang magnet gitu ya, yang bisa menarik apapun yang kamu inginkan